Oke, halo teman-teman semuanya, calon mahasiswa 2025 nih ya. Ini kakak mau menjelaskan dan berbagi nih ya terkait konferensi pers dari pihak SNPMB kemarin ya yang sudah meluncurkan pada hari Rabu ya kemarin jam 10 pagi. Ya, secara umum mereka sudah mengumumkan ya untuk SNPMB 2025 ya. Dan ini kalau dilihat ya, ditonton sampai akhir ya di YouTube ya, ini baru gambaran umumnya saja gitu ya, belum ada info lengkap terkait terutama tes UTBK ya, apakah akan 7 tes lagi ya atau ada TKA-nya ya, ini belum ada kepastian ya. Nah, secara umum ya akan membagikan infonya secara lengkap ya kepada kalian yang belum menonton kemarin ya. Jadi ini sudah resmi diluncurkan ya. Oke, jadi kemarin itu adalah peluncuran SNPMB 2025 nih ya. Ini akan coba jelaskan ya. Jadi untuk seperti biasa ya, bahwa SNPMB ini untuk jenjang sarjana ya, diploma 4 ya, dan juga diploma 3 ya. Diploma 4 itu setara dengan sarjana terapan ya. Dan ini beberapa prinsip ya untuk SNPMB ini ya, harus fleksibel, efisien, transparan, adil, larangan berkonflik, akuntabel ya. Dan nanti kita bahas juga gitu ya untuk ketika ada pelanggaran di ujian UTBK misalkan ya, atau di SNBP-nya gitu ya. Tentu akan ada sanksi gitu ya. Dan tujuan SNPMB ini ya, ini adalah wadah gitu ya untuk masuk PTN ya, dimana ini akan memfasilitasi ya lewat jalur yang pertama adalah jalur SNBP ya. Ini berdasarkan prestasi akademik ya, nilai rapot ataupun non akademik ataupun prestasi lainnya nih ya. Dan yang kedua adalah melalui jalur SNBT ya, yang berdasarkan hasil ujian UTBK nih ya. Dan kita lihat ya, tidak ada perbedaan yang jauh ya dengan kuota SNBP ataupun SNBT tahun ini mirip ya, sama ya, dimana SNBP ini minimal 20% ya. Untuk PTN ya, ini ada bagi dua ya, PTN BLU, Satker ya, dan ada PTN BH ya. Ini adalah jenis-jenis PTN ya, tentu akan berbeda gitu ya, dan nanti akan sebutin gitu ya mana yang PTN BH, BLU, contoh-contohnya gitu ya. Dan ini SNBP minimal 20% untuk PTN BLU dan Satker, dan PTN BH itu sama ya, minimum 20% juga ya. Dan untuk SNBT ya, ini minimal 40% ya. Jadi bisa aja tuh ya. Jadi kalau minimal 40% berarti bisa 42% gitu ya, bisa 45% ya. Dan untuk PTN BH itu minimal 30% ya. Udah beda nih, udah beda 10% ya. Dan terakhir ada seleksi mandiri ya, dimana seleksi mandiri ini tergantung ya mekanismenya dilaksanakan oleh tiap-tiap masing PTN. Jadi udah nggak bersangkut pautan lagi dengan SNPMB ya. Dan ada juga nih ya, yang seleksi mandirinya itu bisa menggunakan nilai UTBK ya. Dan untuk kuotanya PTN BLU Satker itu maksimal 30% ya, dan PTN BH maksimal 50% ya. Dan kita tahu misalkan ya, kan minimal 20% ya untuk yang SNBP. Jadi ketika kemarin ketika diwawancara juga ya di konferensi persnya, itu kakak lihat ya, jadi kalau misalkan SNBP kuotanya tidak terpenuhi misalkan ya, nah itu akan dikasih ke jalur SNBT ya gitu ya. Misalkan ada yang keterima di SNBP tapi nggak diambil ya, itu kuotanya akan beralih ke SNBT gitu ya. Begitupun seterusnya gitu ya, ketika SNBT itu misalkan kuotanya tidak terpenuhi gitu ya, maka akan dimaksimalkan di seleksi yang terakhir gitu ya, seleksi mandiri. Jadi ada 3 seleksi gitu ya, dan tentu yang paling utama adalah SNBP dan SNBT ya. Karena SNBT ini sangat banyak sekali gitu ya kuotanya. Ini minimal 40% ya, jadi bisa aja maksimal atau 50% gitu ya, tergantung dari kebijakan PTN-nya masing-masing gitu ya.
Nah, ini adalah timeline pentingnya ya. Jadi sebelum siswa melakukan registrasi akun SNPMB ya, itu harus diawali dengan sekolah dulu gitu ya. Jadi akun SNPMB sekolah itu untuk pengisian PDSS ya. PDSS ini terutama untuk yang siswa eligible ya, yang akan mengikuti SNBP gitu. Kemudian akun SNPMB ya untuk pendaftaran SNBP dan UTBK SNBT. Jadi kalau kalian sebelumnya tidak membuat akun ya SNPMB ya, maka kalian tidak bisa mengikuti SNBP dan UTBK. Dan ini sering banyak sekali terjadi gitu ya. Jadi ketika sekolah tidak melakukan registrasi SNPMB ya, itu banyak ya terjadi dari tahun lalu, di tahun-tahun sebelumnya banyak yang siswa yang tidak bisa daftar ya, karena dari sekolahnya tidak melakukan registrasi atau PDSS sampai tahap akhir ya. Makanya ini perlu dicatat ya, tanggal-tanggal pentingnya nih. Nah, kemudian untuk gap year ya, lulusan gap year wajib melakukan registrasi akun baru ya. Jadi buat kalian lulusan 2023 ya dan 2024 ya, itu harus membuat akun SNPMB kembali ya dari awal. Kemudian ya, sekolah yang telah memiliki akun SNPMB tidak perlu lagi melakukan registrasi akun baru ya. Dan kalian nih, untuk di mana sih ya untuk pembuatan akunnya? Nah, di sini nih ya, portal /snpmb.bp3 Kemendikbud gitu ya, .go.id. Ini tanggal pentingnya ya. Dan kabarnya untuk kuota sekolah juga akan diumumkan pada tanggal 28 Desember ya. Kemudian lanjut akun SNPMB sekolah 6 sampai 31 Januari. Dan akun SNPMB siswa ya, ini terkhusus kelas 12 yang SNBP ya, 13 Januari sampai 18 Februari ya. Dan untuk yang SNBT ya, gap year, termasuk yang nanti siswa kelas 12 yang tidak lolos di SNBP ya, dan siswa kelas 12 yang tidak eligible ya, artinya dia tidak bisa ikut SNBP, dia akan langsung ke ikut SNBT gitu ya. Ya, sampai 27 Maret. Nah, ini seleksi nasional berdasarkan prestasi nih. Nah, makanya Akang juga ya sangat merekomendasikan buat kalian ya ikut Olimpiade Nasional ya, pelajar seluruh Indonesia ya, di siswa SMA, MA, ya, SMK. Karena kenapa gitu ya? Karena di SNBP ini memang berdasarkan prestasi gitu ya. Mulai dari nilai rapotnya semester 1 sampai dengan semester 5 ya, yang sebentar lagi akan dibagikan. Juga prestasi akademik ataupun non akademik ya. Gitu. Ini sangat menjadi faktor utama untuk kelolosan di SNBP gitu ya. Dan ini untuk biayanya gratis ya. Biayanya gratis. Nah, jadi pesertanya itu siswa kelas 12 ya, tahun 2025 ya. Nah, memiliki prestasi unggul ya, karena tidak semua siswa kelas 12 bisa mengikuti SNBP ya. Jadi termasuk gap year juga ya, tidak bisa ikut SNBP ya. Kemudian sekolah yang mengikutkan siswanya SNBP harus ya mempunyai NPSN ya, dan mengisi raport siswa eligible di PDSS-nya. Ini penting banget ya. Harus lengkap ya dan benar ya. Karena untuk penilaian SNBP sendiri ya, itu mengacu pada data-data di PDSS gitu ya. Nah, kemudian sekolah harus memiliki akun SNPMB ya, dan siswa harus memiliki akun SNPMB juga gitu ya, untuk pendaftaran di SNBP khususnya gitu ya. Nah, ini nih ya ketentuannya nih ya. Nah, berdasarkan akreditasi juga ya, akreditasi sekolah kalian juga itu berpengaruh gitu ya untuk kuota siswa eligible ya. Jadi siswa eligible itu adalah siswa kelas 12 ya yang bisa mengikuti SNBP ya. Makanya semua, misalkan yang kalian satu angkatan ya di SMA 1 Tasikmalaya misalkan ya, ada 100 orang ya, maka tidak semuanya gitu ya, tidak semua 100 orang itu bisa ikut SNBP gitu ya. Nah, ketentuan akreditasinya ya, akreditasi A misalnya sekolah kalian A ya, itu 40% terbaik di sekolah. Ini contoh, kalau SMA N2 Tasikmalaya itu A ya, contoh akreditasinya.
Kalau misalkan di sana satu angkatan ada 100 orang, maka hanya diambil 40 ranking terbaik gitu ya. Sisanya 41 ranking 41 sampai 100 itu nggak bisa ikut SNBP dan mereka langsung lanjut ke SNBT ya. Makanya ini udah terjadi ya, maka sistemnya itu sistem eliminasi ya. Dari sekolah juga sudah melakukan sistem eliminasi ya, siapa aja ya yang bisa ikut SNBP ya. Kalau akreditasi sekolah kalian B, maka diambilnya 25% saja. Dan kalau akreditasinya C itu 5% saja gitu, yang terbaik di sekolahnya. Gitu. Dan ini ada aturan baru nih. Ini udah sama seperti tahun lalu. Aturan barunya itu, jadi kalau misalkan sekolah melakukan pengisian PDSS menggunakan e-raport, maka akan ada tambahan kuota eligible sebesar 5%. Jadi kayak yang akreditasi A nih jadi 45%, akreditasinya B jadi 30% ya. Dan yang C jadi 10% gitu. Jadi ada tambahan 5% ya. Nah, makanya nanti tanggal 28 Desember itu ada pengumuman kuota sekolah gitu ya. Yang bisa ikut SNBP ya, berapa gitu ya. Dan itu diambil yang per jurusan juga ya. Per jurusan, ada yang per angkatan juga gitu ya, gimana mekanisme dari sekolahnya gitu. Nanti ada detailnya gitu. Nah, ini tahapan aktivitas pelaksanaan SNBP-nya ya. Nah, pengumuman kuota sekolah ya dengan ya disesuaikan dengan akreditasi dan jumlah siswa ya. Nanti akan ada rinciannya nih, misalkan SMAN 1 Sindang Kasih nih yang IPA berapa, IPS berapa gitu ya. Disesuaikan dengan jurusan dan jumlah siswanya juga ya. Lalu tahap selanjutnya itu registrasi akun SNPMB sekolah ya. Jadi sekolah tinggal melanjutkan, tidak perlu lagi membuat akun baru ya. Kemudian pemeringkatan siswa, nah harus disesuaikan oleh sekolah, disesuaikan dengan ketentuan ya. Ya, ini harus benar-benar jujur sesuai dengan nilai rapot ya semester 1 sampai dengan semester 5 ya. Pengisian PDSS. Seperti tadi yang sudah Kang jelaskan ya, PDSS ini penting sekali ya, terutama untuk pihak sekolah dan kelas 12 ya. Karena penilaian SNBP ada di data-data yang dimunculkan di PDSS ya. Lalu selanjutnya registrasi akun SNPMB siswa ya. Nah, ketika pendaftaran di SNBP ya, memilih program studi ya. Nah, mengunggah prestasi, makanya Kang juga mau merekomendasikan kalian ya, buat yang belum punya prestasi ya, ikut Olimpiade Nasional ya. Dan itu sudah banyak yang lolos di tahun lalu ataupun di tahun 2023 ya, ada testimoninya ya. Jadi bisa mengunggah 3 prestasi ya. Setahu Akang tahun lalu juga ya bisa mengunggah 3 prestasi, terutama prestasi yang tingkatnya nasional, apalagi internasional ya. Minimal nasional tuh harus punya gitu ya. Lalu unggah portofolio ya, ini untuk yang jurusan seni dan olahraga, dan unduh kartu peserta ya. Nah, selanjutnya ya, berdasarkan kriteria itu seleksi jalur SNBP ya, ditentukan oleh PTN masing-masing ya. Pengumuman SNBP, lalu terakhir daftar ulang ya. Jadi ketika diterima ya, itu kalian bisa memilih gitu ya. Misalkan diterima di SNBP, kalau kalian lanjut itu adalah dengan daftar ulang ya. Dan kalau tidak lanjut ya, ini sangat merugikan ya. Ada beberapa alasan kerugian gitu ya. Ada beberapa kerugian yang kalian dapatkan kalau tidak diterima gitu ya. Misalkan udah lolos tapi menolak ya, tidak daftar ulang. Itu yang pertama penyebabnya ya, itu pasti akan berpengaruh kepada sekolah gitu ya. Istilahnya mah ini SNBP adalah jalur rapot prestasi ya. Ini udah ada karpet merah gitu ya, khusus nih ya. udah untuk yang siswa eligible ya, udah dikasih kuotanya, kok malah nggak diambil ya. Ini kalau kita sebagai PTN juga gitu ya, mikir 2 kali ya. Udah tahun depan mah dikurangin gitu ya kuotanya gitu. Yang tadinya misalkan biasanya yang lolos 10 jadi 5, jadi 6 atau jadi 3, bahkan bisa aja sampai sedikit gitu ya, 1 atau 2
atau bahkan sampai tidak ada. Jadi ketika ada kakak tingkat ya yang tidak diambil ya, itu akan berpengaruh ke sekolah dan adik-adik kalian gitu ya. Dan juga adalah kerugian lainnya gitu, ketika kalian menolak SNBP ya, itu kalian tidak bisa ikut SNBT ya, tidak ikut juga seleksi mandiri. Jadi udah pupus harapan untuk kuliah di tahun ini gitu. Karena kalian tidak bisa ikut SNBT dan mandiri kalau kalian lolos tapi nggak diambil gitu ya di SNBP-nya. Itu yang ini perlu dicatat gitu ya. Dan ini tanggal penting SNBP ya. Ini mulai dari pengumuman kuota sekolah ya, 28 Desember ya. Ada masa sanggahnya. Nah, ini tadi jadwal lengkap ya. Dan pendaftaran SNBP itu mulai 4 Februari sampai dengan 18 Februari. Jadi lumayan maju nih ya. Karena akan ada bulan Ramadan gitu ya, di akhir Maret itu mulai puasa ya. Jadi pengumuman hasil SNBP seperti biasa ya, 1 bulan dari terakhir pendaftaran ya. Itu 18 Maret ya, hasil SNBP itu akan keluar. Jadi sangat cepat sekali. Nah, buat kalian yang mau ikut bimbingan SNBP nih, ada analisis rapotnya ya. Terus ada strategi untuk lolos SNBP juga ya. Pemilihan jurusan juga itu sangat penting ya. Akan menentukan kelulusan juga ya. Termasuk pengunggahan sertifikat ya, atau prestasi juga itu lumayan berpengaruh. Jadi buat kalian yang belum daftar ya, bisa WA atau langsung isi link pendaftaran ya. Mumpung masih ada kuotanya ya, karena kelasnya akan dimulai, sepertinya dimulai hari Minggu ya. Ya kan bisa segera daftar nih untuk ikut yang kelas SNBP-nya gitu. Biar nggak ketinggalan dengan yang lainnya. Oke, kita lanjut ya. Jika ada pertanyaan terkait SNBP ya, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, lanjut yang kedua ya. Ini jalur SNBT ya. Yang bisa ikut ya pesertanya ya, gap year 2023 dan gap year 2024. Ya, tentu saja lulusan 2025 ya. Kemudian ini ada biayanya ya. Ada biayanya, kalau nggak salah tahun lalu itu 200.000 ya. Nah, nggak tahu tahun sekarang berapa gitu ya, kita lihat. Karena belum lengkap ya, kata Akang juga ya. Dari awal ini hanya launching saja gambaran umum. Biasanya SNPMB itu selalu lengkap ya, tentang biaya SNBT-nya ya. Belum ada gitu ya. Terus tentang tes UTBK-nya itu apa saja. Nah, kalau sekarang belum ada nih ya. Dan kalau ada juga yang gratis ya, subsidi dari pemerintah, itu biasanya untuk yang pelamar KIP kuliah gitu ya. Nah, ketentuannya ya, itu tentu faktor utama ya, kelolosan di SNBP itu ada di hasil UTBK gitu ya. Tidak ada berpengaruhnya nilai rapot gitu ya, prestasi nggak lagi berpengaruh, kecuali ya ini ditambah portofolio ya. Jadi portofolio itu untuk yang dia memilih jurusan program seni dan olahraga. Ini akan jadi penambahan nilai juga ya, portofolio itu ya. Seni musik, seni olahraga gitu ya, seni tari dan lain sebagainya, itu berpengaruh di portofolio ya. Nah, makanya kalian kalau mau berjuang banget gitu ya masuk PTN, itu di SNBT ya gitu ya. Karena berdasarkan hasil ujian UTBK-nya gitu ya. Dan kalau kalian ikut yang bimbingan bareng Akang yang PTN Hack itu udah lengkap ya, SNBP-nya ada, SNBT-nya juga ada ya, ada tryout-nya gitu ya, tryout UTBK ya yang sering muncul soal-soalnya, ada lab kelasnya juga gitu ya, materi-materi yang sering muncul, nanti dibahas bareng mentor yang terbaik gitu ya. Kalau kalian mau ikut bisa WA atau langsung isi link pendaftarannya. Kemudian ya, peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK sebanyak 1 kali. Dan hasil UTBK UTBK 2005 hanya berlaku untuk yang SNBT tahun ini aja gitu ya. Jadi hasil yang SNBT kemarin ya, misalkan kalian angkatan 2024 ya, nggak berlaku lagi di tahun ini. Dan ini ada perubahan, pembaruan ya. Yang biasanya pelaksanaan UTBK itu ada 2 gelombang ya, dibagi 2 gelombang.
Gelombang 1 1 minggu ya, gelombang 2 1 minggu lagi biasanya. Nah, sekarang UTBK 2025 itu dilaksanakan dalam satu gelombang saja selama 10 hari ini. Ini akan cukup padat juga nih ya. Di perharinya itu ada 2 sesi ya, sesi pagi dan sesi siang ya. Pelaksanaannya dimulai tanggal 23 April ya sampai 3 Mei ini. Ada kemajuan juga ini. Jadi semakin maju jadwalnya nih ya. Terakhir sampai 3 Mei ini tanggal 27 hari Minggu sepertinya. Nah, ketentuan pemilihan program studi nih. Nah, oke, tadi yang kalau SNBP ya bisa memilih 2 program studi nih ya. Nah, kalau SNBT ya, itu bisa memilih sampai 4 pilihan prodi ya dengan banyak ketentuannya nih. Kalau kalian mau memilih 1 juga boleh ya, 1 jurusan, 2 jurusan juga boleh, 3 jurusan ya juga boleh, dengan ada ketentuan ya, kombinasi 2 program akademik dan 1 vokasi. Ya, akademik berarti itu sarjana ya, S1 ya, 2 S1 dan 1 D3 ya, vokasi. Atau sebaliknya nih ya, 1 yang akademik, 2 vokasi ya. Atau 3-tiganya bisa vokasi dengan minimal ya 1 program diploma 3. Oh ya, vokasi bisa yang diploma 4 ya, atau yang diploma 3 nih, tadi ya. Termasuk yang ini juga yang 1 pilihan. Lanjutnya ketentuan 4 program studi nih. Jadi kalian maksimal bisa 4 ya. Kombinasi 2 program akademik dan 2 program vokasi ya, dengan minimal 1 diploma 3. Nah, ini kalau kita simpulkan ya, ini SNPMB sangat merekomendasikan sekali jurusan diploma 3 gitu ya. Karena berdasarkan konferensi pers kemarin ya, katanya yang banyak lulusan kerjanya itu adalah di D3 ya. Walaupun sebenarnya agak kagok gitu ya kalau untuk gelar dan kedepannya untuk kerja juga ya D3. Nah, ini pilihan program studi SNBT-nya ya. Udah lengkap nih ya. Nah, ini ya tanggal pentingnya harus kalian catat ya. Tanggal penting SNBT ya. Khusus untuk gap year dan juga ya nanti kelas 12 juga kan kalian gak bisa nanti nggak lolos itu di SNBP atau yang non eligible juga ya. Ini fokus di SNBT dan prepare dari sekarang gitu ya. Karena waktunya sampai pelaksanaan 23 April ya. Sampai 3 Mei ya. Pendaftaran mulai 11 sampai 27 Maret ya. Dan pengumuman hasilnya itu tanggal 28 Mei. Lalu unduh sertifikat UTBK tanggal 37 Juni sampai 31 Juli ya. Peserta pelamar KIPKA ya. Nah, ini belum ada info lengkapnya ya. Untuk KIPKA juga ya, nanti kalian bisa cek ya di kipkuliah.kemendikbud.id ya. Dan Akang juga ya sebagai relawan KIP Kuliah dari 2023 ya dan tahun lalu ya, 2024 gitu ya. Nah, nanti Akang juga tentu akan ngasih tahu tentang beasiswa KIP Kuliah dan termasuk beasiswa-beasiswa yang lainnya gitu ya. Untuk KIP Kuliah khususnya yang kalian jalur SNBP, SNBT ini diutamakan lah gitu ya yang KIP Kuliah. Dan ini nih ya, beasiswa pendaftar dari keluarga kurang mampu ya secara ekonomi dapat mengajukan bantuan KIPKA gitu ya. Oke gitu ya. Nah, walaupun websitenya belum diupdate biasanya ya, nih kalian bisa copy dulu linknya ya. Nah, ini info lengkapnya ya. Kalian untuk info lengkap ya, kunjungi SNPMB PP3 Kemendikbud.id ini. Kalian juga udah kunjungin ya website mereka ya. Info lengkap ada di sini ya. Ya, akan kasih tahu ya. Unduhan ya untuk yang kemarin nih siaran persnya juga dan info ini juga ada di sini ya. Terus portalnya yang ini nih di sebelah kiri. Pokoknya kita klik yang menu ini ya, sebelah kiri pojok kiri ini adalah menunya.
Nah, termasuk ya kuota sekolah ya, nanti akan muncul di sini. Klik coba ya. Kuota sekolah ada di sini ya. Termasuk nih PTN SNBP ada di sini. Dan buat kalian ya yang belum ikut Olimpiade juga ya, bisa daftar sekarang ya. Nah, pokoknya info lengkapnya ada di sini nih. Kalian bisa klik-klik, buka di handphone juga bisa ya. Tentang UTBK-nya nih ya, sudah ada juga info lengkapnya di sini. Ya, buat kalian yang belum ikut Olimpiade nih, kalian akan mendapatkan juga sosialisasi PTN lengkap ya, jalur SNBP, SNBT, KIPKA sama Akang ya. Dan ini festival Olimpiade ketiga ya, batch 3. Buat kalian yang belum daftar ya, sebagaimana tadi ya di aturan SNPMB ya, di SNBP juga sudah jelas ya. Itu dari judulnya aja berdasarkan prestasi ya. Maka yang dilihat adalah dari nilai rapot ya dan prestasi kalian ya. Dimana nanti di website SNBP ya, kalian bisa mengunggah 3 prestasi terbaik gitu ya. Dan buat kalian yang belum punya sertifikat atau ingin menambah, ikut Olimpiade Nasional ini ya, supaya nanti akan kasih tahu sertifikat yang cocok untuk ketika memilih jurusan A gitu ya. Ini pelaksanaannya 21 dan 22 Desember online di website ya. Waktunya fleksibel ya, dimana semua peserta mendapatkan sertifikat dan juga ada hadiah pool bimbingan SNBT ya buat juara 1 setiap Olimpiadenya ya. Senilai 17.900.000 bagi 10 orang pemenang nih. Kalian bisa daftar ya di linknya. Kalian nanti di link ini ya, bit.ly Olimpiade SNPMB 2025 ya. Kalian baca dulu nih, ini bukletnya. Nanti dicek aja ya, ada bukletnya juga. Dan ini penilaiannya ya, berdasarkan skor yang tertinggi nih. Kalau misalkan ada skor yang sama ya, dilihat dari waktu yang tercepat ya. Nah ya, bisa untuk diambilkan di SNBP. Seleksi beasiswa termasuk KIP kuliah dan beasiswa yang lainnya ya, ada banyak ya. Beasiswa unggulan JPLS, BS1 Jarum gitu ya. Ada Bajenas juga gitu ya. Nah, bisa kita lihat ya, ini testimoni yang lolos gitu ya. Ini yang SNBP 2024 nih. UPI Pendidikan IPS nih. Nah, ini yang akan screenshot dari peserta Olimpiade tahun lalu nih. Ya, yang ke Unsil juga nih. Unsil XR nih ya, sama. Dan kalau kalian ingin yang info lengkapnya ya, bimbingan bareng Akang ya. Karena Akang sudah sejak lama ya, dari 2019 gitu ya, untuk yang masuk PTN ini gitu ya. Mulai dari dulu namanya SNPTN gitu ya, atau dulu bidik misi yang sekarang KIP kuliah gitu ya. Itu Akang tahu banget gitu ya. Dan nih, Akang ingin sharing ke kalian gitu ya, terutama yang mau masuk PTN ya, walaupun kalian misalkan berasal dari keluarga yang kurang mampu ya, seperti tadi ya, ada beasiswa KIP kuliah gitu ya, kita coba manfaatkan gitu ya untuk beasiswa itu ya. Ini dia lolos di S1 akuntansi itu ya. Nah, kalian bisa cek nanti di bukletnya info lengkapnya yang sudah pernah lolos. Ini testimoni real ya, screenshot, tidak bisa Akang edit gitu ya ini. Tuh ya, ada juga yang Universitas Trunojoyo Madura, banyak ya, bukan hanya yang ke Unsil aja. Ini senasional ya, ada yang ke Undip juga kalau nggak salah nih ya. Ada yang ke Undip, terus ada yang Universitas Makassar juga ya, UPI Bandung juga ada ya. Itu ya, ini Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ya, Untirta nih. Itu apalagi yang Unsil untuk akan khatam banget gitu ya. Biologi nih, Universitas Jambi ini. Penmas, terus ada juga nanti Kesmas, Pendidikan Jasmani ya. Manajemen juga ya. Kan bisa cek aja. Dan sekian ya info dari Akang ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kalau ada pertanyaan bisa tulis di komen. Kalau ingin kalian daftar ya,
Nanti akan sematin di deskripsi ya untuk pendaftaran Olimpiade dan pendaftaran yang PTN-HEK ya, kelas SNBP-nya akan segera dimulai. Kalau kelas SNBT itu sudah dimulai dari lama juga ya. Jadi kalian sembari menunggu SNBT itu ya. Ya kalau SNBP mah itu kan dari prestasi ya. Nah, kalian juga sampai prepare untuk persiapan gitu ya, tryout kelasnya SNBT gitu ya. Karena ketika tidak lolos di SNBP ya kita udah persiapan dari lama gitu ya. Jangan sampai nanti baru belajar ketika SNBP pengumuman gitu ya, waktunya akan semakin sedikit gitu ya. Itu aja ya dari Akang, mudah-mudahan infonya bermanfaat ya. Kalian bisa share video ini ke teman kalian atau ke keluarga kalian gitu ya yang mau masuk PTN. Pokoknya itu kita harus maksimalkan gitu, perjuangkan untuk masuk PTN ya, karena ini sudah mulai ya. Genderang perang untuk masuk PTN, perjuangannya itu sudah mulai dari sekarang. Jadi kalian jangan berleha-leha sekarang ya, karena udah masa transisi lagi ya, khususnya kalian kelas 12 itu ada masa transisi sekarang. Tentu pilihan yang paling tepat ya, Akang sangat merekomendasikan untuk lanjut kuliah, terutama masuk PTN. Jadi ya, terima kasih. Akang Dede Aji Septiandi pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu di video selanjutnya ya, ngebahas skip kuliah ataupun ngebahas beasiswa yang lainnya.